Semuanya ini apa-apaan sih dimasukin ke depan tapi nggak dipakai. Persoalan sedikit saya agak memang saya salah satu korban tsunami 7 tahun yang lalu. Saya memang waktu tsunami saya berada di Aceh, baru 1 bulan saya di Aceh sudah mengalami yang namanya tsunami. Tapi alhamdulillah saya selamat di sini. Hanya saja fisik saya memang kelihatan kurus. Itu karena ada bagian tubuh saya yang hanyut ke bawah tsunami. Jadinya sekarang tinggal segini aja. Oke, kalau sedikit ya mau apa namanya ya? Cerita. Nah, aku kita bahasa Palembang deh. Jadi kita coba bahasa Palembang. Kemarin sudah ngomong bahasa gaul, tapi tidak kejingan gaulnya. Kalau bicara masalah jomblo, percayalah jangan pernah merasa kecewa dengan jomblo. Karena jomblo itu bukan takdir. Itu harus dipahami. Jomblo bukan takdir. Jadi jomblo itu adalah nasib. Yang takdir adalah bujang lapuk atau perawan tua. Taknya kata yang ketahuan ya. Yo. Oh, makasih. 5.000 ke hijau. Malam ini coba sedikit mau menyapa dulu nih buat teman-teman yang memperhatikan stand up komedi. Selamat malam semuanya. Yang tidak memperhatikan stand up komedi ya selamat makan semaunya. Gak apa-apa sih nggak di ini nggak direspon. Dan juga nih malam ini adalah open mic yang ke-6. Saya sendiri udah 5 kali untuk tampil di sini dan alhamdulillah selama 5 kali nggak ada yang ketawa. Jadi minggu ini diharapkan ada yang ketawa juga gitu. Kalau memang nggak bisa ketawa saya bayar 5.000 untuk orang sampai habis. Sombong. Dan kalau dari 5 kali penampilan biasanya teman-teman tuh promosi Twitter. Banyak yang promosi Twitter, komik-komik yang lain. Saya nggak mau promosi Twitter. Selama 5 kali, saya mendapat follower 7 orang dan 4 sangat mendirikan. Jadi saya tidak akan lagi untuk mempromosikan Twitter saya. Aku foto. Hanya Allah dan saya yang tahu semua itu. Imin. Yang saya inginkan adalah jika ada di sini yang pemilik perusahaan, saya di sini cari kerja Pak, Ibu. Ya, saya ini punya enggak, benar. Saya jomblo, saya capek saya jomblo. Jadi sekarang tuh harus punya pasangan yang punya mobil gitu. Kenapa punya mobil? Gue tadi sempat diri, pakai gue lagi tadi aku saya. Tadi saya sempat datang ke sini, yang miris adalah kalian yang nonton di sini naik mobil semua. Saya yang tampil di sini naik motor, hujanan lagi. Kan gak asik banget gitu. Karena sekarang menjadi orang pengen itu punya cowok ya kaya gitu ya. Dan baik hati dan tidak sombong, tapi dia nggak rajin menabung, malah rajin menyimpan simpanannya kalau udah kaya. Jadi saya tuh sudah capek dari kerja, setiap perusahaan selalu tanya, kamu punya pengalaman kerja? Saya nggak punya pengalaman kerja Pak. Jadi kamu apa yang kamu punya? Saya punya pengalaman cari kerja Pak. Saya banyak sekali. Jadi kalau Bapak berminat bisa hubungi saya di bawah ini. Dan jadi pada kali kita sedikit tentang stand up komedi. Stand up komedi adalah lawakan dalam keadaan berdiri. Bukan berarti yang berdiri untuk dilawakan. Jadi nggak asik ya. Itu sudah masuk ke belum material. Dan jadi buat teman-teman yang open mic, yang mau open mic nih. Siapa aja yang mau open mic, kalian kalau mau tampil, mau mic, open mic di stand up Palembang, kalian beruntung, kalian akan dapat gratisan. Dapat menu gratis dari sini. Benar ya, Lisa? Benar. Tambahin lagi tuh ada. Kalau mau tampil dan udah nggak ada yang ketawa, itu kalau tampil lo gratis. Tapi kalau misalnya lo tampil nggak ada yang ketawa, tragis. Jadi jangan coba-coba. Kalau udah dulu kita mau tak ya. Tapi kita nggak menutup. Jadi buat kamu teman-teman semua yang mau tampil, malam ini saya ingin membawakan tema tentang Indonesia. Tapi sebelumnya saya mau ucapin untuk yang non-muslim, kebetulan saya non-muslim, untuk yang non-muslim, selamat Mataram. Mataram loh? Ya, nggak apa-apa, terima kasih. Kenapa saya bilang Mataram? Kebetulan saya nggak cadel. Kalau saya cadel bisa bilang Natalan gitu. Tapi pokoknya fokusnya tetap ya selamat Natalan aja, dari Xmas untuk kalian semuanya. Tentang Indonesia, kalian tahu sih, Indonesia itu selalu sensitif dengan kata-kata yang berawalan mall. M-A-L-L, mall. Contohnya adalah Indonesia sensitif dengan malpraktek. Dan juga kemudian Indonesia sensitif dengan mall di Indonesia. Kalau nggak ada diskon, kalian nggak akan datang.
Dan juga yang paling parah adalah Malaysia. Siapa sih? Kenapa kalian selalu membenci Malaysia? Apa salah Malaysia gitu? Malaysia itu punya banyak apa namanya ya? Kelebihan dari Indonesia. Manusia bisa mengambil barang Indonesia, tapi Indonesia tidak pernah bisa mengambil barang Malaysia. Dan juga di tahun ini 2011 kita kembali lagi kalah dengan Malaysia udah berapa kali SEA Games dan juga udah banyak banget kalahnya buahnya. Kita nggak pernah dapat emas, tapi yang berkecil hati karena di Indonesia udah banyak apa ya, udah banyak sekali memiliki emas. Kalau Malaysia cuma bisa mendapat 1 emas, Indonesia sudah ada 11 emas untuk yang SEA Games. Di situ ada Mas Tibu, Mas Okto, dan Mas Patrick Wanggai. Pokoknya banyak banget emasnya. Jadi dia berkecil hati. Kemudian juga saran aku sih sebagai orang Indonesia juga lebih bagus untuk supporter. Untuk striker dari timnas Indonesia itu luangkan orang Jawa Barat aja. Orang Jawa Barat itu adalah Sangkuriang. Kenapa gue rekom orang Sangkuriang? Lu bayangin aja, perahu bisa disepak jadi gunung. Kalau sampai bola disepak menjadi apa gitu ya? Jadi Jawa. Jadi garing dah. Dan juga nih Indonesia ini realitanya penduduk terbanyak di dunia, posisi kelima. Setelah ada Cina, India, ada apa lagi? Palembang. Populasi mereka banyak ya. Ada mie ayam. Lepas sih. Dan juga Indonesia selalu kalah. Balik lagi kita ke timnas, selalu kalah. Bukan berarti banyaknya orang Indonesia untuk menjadi supporter itu bisa memenangkan suatu pertandingan. Enggak. Yang justru adalah banyak yang mati. Sia-sia malah. Itu yang miris di Indonesia. Dan juga nih Indonesia tuh anarkis. Kenapa anarkis? Akhir-akhir ini kita banyak mendengar pihak hukum dan lembaga hukum itu sedikit anarkis ya, populasinya anarkisnya, kemudian juga populasi korupsi itu sangat disayangkan sekali, dan satu lagi yang lebih miris adalah populasi banci. Itu paling banyak ini. Udah berevolusi entah 2012 kita lihat aja bagaimana perkembangannya, apakah mereka berkembang biak seperti amoeba. Kalau bicara masalah waria atau banci di Indonesia itu kalah dengan banci Thailand. Banci Thailand tuh susah untuk dibedain yang mana banci, yang mana cewek. Bener? Cantik-cantik banget ya. Terus kalau hilap juga nggak apa-apa sih. Jadi cantik-cantik banget nggak bisa dibedain. Tapi Indonesia juga susah dibedain. Lu nggak bisa bedain mana bencong, mana pohon. Setang semua nih. Yang bedain cuma gini aja gitu. Dan bicara masalah tangan banci yang sering terjadi kenapa? Karena dia ingin membuktikan kepada kita semua bahwa ada sesuatu anggota tubuh yang masih bisa diangkat kecuali ini. Jadi dia masih bisa mengangkat ini, ya. Dan juga yang mirip dilema wanita Indonesia itu adalah mereka menginginkan sesuatu. Contohnya, ketika seorang banci Indonesia dari pria ini menjadi cantik, dia melakukan operasi plastik, tetapi dia tidak mempunyai dana, karena kita udah habis dikorupsi. Kemudian mereka ingin operasi kelainan operasi kelamin itu nggak ada yang siap gitu. Contohnya Melinda dia udah memperbesar tiba-tiba pecah 1. Jadinya kepikiran kalau misalnya dia operasi pecah gitu. Ini nggak enak. Ujung-ujungnya banci cuma bisa operasi 1. Operasi usus buntu. Karena sering main belakang di semak-semak. Jadinya buntu. Dan juga nih, mana dong tepuk tangannya ada dari tadi makan terus nggak tepuk tangan sedih gitu ya. Kita udah usaha tadi. Ngomong-ngomong haus, nggak usah tepuk tangan. Robert saya itu nggak apa-apa. Jadinya boleh aja. Dan sedikit membicarakan tentang tsunami. Kalau kita bicara masalah tsunami, kalian semua akan serius ya. Tsunami, setelah 7 tahun yang lalu, tsunami itu banyak yang apa ya, dalam keadaan tsunami kita nggak pernah tahu, tiba-tiba orang-orang lari semua di jalan, kita masih di rumah pada saat itu jam 8 pagi baru bangun dan tidak tahu apa-apa, tiba-tiba orang lari semua menuju ke masjid. Tetapi untungnya waktu 7 tahun yang lalu itu tidak ada anak alay. Iya, 7 tahun yang lalu waktu tsunami tidak ada anak alay. Anak alay baru berevolusi 1 tahun terakhir ini.
Jadi juga kalau sempat ada anak alay, lu bayangin ya. Kalau misalnya lu lari, tiba-tiba anak alay di samping bilang, semangat kakak, semangat. Lu bakal jawab, kamu enggak, kita mak lari ya. Gak kebayang gitu kan. Jadi satunya juga, waktu tsunami itu ratusan ribu korban jiwa meninggal dunia dalam keadaan telanjang bulat. Itu real, gue ngeliat sendiri, 3 hari setelah tsunami, gue langsung evakuasi semua korban, gue ngeliat semua seperti boneka. Jujur, gue sebagai cowok, gue juga masih suka bermain dengan boneka. Tetapi boneka gue mainnya bisa getar-getar. Gue belinya di majalah misteri 300.000 kalau nggak salah satu paket. 300.000 Pak. Dan juga untungnya di tsunami itu, nggak ada anak lain juga waktu mati. Gak kebanyak kan, misalnya udah mati. Ada anak lain satu, mati. Gak banget itu yang tampil aja yang anak lain juga mungkin banget lah pokoknya ya. Alhamdulillah saya selama di sini, terima kasih untuk doanya. Ya, ngomongin saya malam ini. Saya anak SGM, saya update malam ini.